Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang geoportal dan services. Dengan saya sendiri, Sandi Budogo, sebagai dosen pengampu. And as usual, for you guys from abroad, if you don't speak Indonesian, don't worry because everything is written in English here. And this video, actually, I made it for my student in Indonesia. So if you have any question, you can write in comment below. So untuk mulai saya akan mulai dari reference seperti biasanya. Reference ini saya gunakan untuk semua bahan di PowerPoint ini. Yang pertama Tianpei, Longley, Kennedy, dan Haywood. Kita akan membahas tentang geoportal. Apa sih geoportal itu? Geoportal itu adalah website resmi yang menyediakan one-stop access untuk kita bisa mengakses berbagai macam informasi geografis. Dan di geoportal ini kadang-kadang kita juga ada services, yaitu informasi geografinya itu di website itu disimpan di server di belakang website, dan bisa kita gunakan dengan berbagai fitur-fitur yang disediakan oleh services itu sendiri. Untuk menggunakan services, kita biasanya menggunakan browser, contohnya Opera, Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan services ini dari JS software seperti ArcGIS, QGIS, Saga, dan Grass, dan lain-lain. Atau menggunakan apps di smartphone seperti Google Maps, seperti itu. Salah satu contoh geoportal yang sangat terkenal sekali di Indonesia adalah Ina Geoportal atau tanahAir.indonesia.go.id. Di sini kita bisa mendownload RBI atau Rupa Bumi Indonesia untuk seluruh coverage di Indonesia. Dan kalau berkenaan dengan service itu sendiri, kita bisa menggunakan juga sebagai contoh di ArcGIS. Di bagian ARC katalognya kita bisa memanggil services itu di @WJS server, @WMS server, atau @WMTS server. Begitu juga di QGIS kita bisa menggunakan WMS, WJS, dan WFS seperti yang tertera di layar ini. Ada berbagai macam services. Saya mencantumkan ada 17 sementara ini. Saya akan fokus saja beberapa ke sini. Misalnya untuk feature services itu menyediakan service tentang data atribut dan non-spatial tabel. Lalu ada juga image services yang menyediakan data-data raster dan image. Lalu OGS services itu International Open Map dan data yang standar yang digunakan secara internasional. Nanti kita akan bahas fungsinya di situ. KML services itu banyak sekali digunakan untuk peta-peta di Google Earth. Jadi kita bisa mendownload data-data ini, terus lalu kita gunakan untuk display di Google Earth seperti itu. Dan ada vector tile services yang menggunakan tile untuk vektor untuk visualisasi secara cepat. Ada juga caching services untuk visualisasi juga secara cepat. Dan dari sekian banyak services ini, intinya cara untuk meningkatkan services ini adalah dengan cache, buffer, sama cookie di situ. Jadi intinya yang pertama untuk cache itu dia menyimpan peta secara sementara di berbagai macam skala ya. Jadi misalnya ada tingkatan skalanya dari 0 sampai 18 misalnya. Terus kalau peta ini sudah sekali diakses lalu sudah disimpan di cache, itu nanti untuk visualisasinya nanti akan lebih cepat karena sudah tersimpan secara temporer di komputer seperti itu. Sedangkan untuk buffer itu biasanya dia mendownload datanya itu untuk pertama kali akses.
Jadi pertama kali akses dia akan mendownload data, setelah itu untuk akses yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak perlu mendownload data karena sudah ada di buffer itu tadi. Setelah itu adalah juga cookie ya, yang mengidentifikasi kebiasaan visitor atau pengunjung website seperti apa kebiasaannya. Setelah itu kalau sudah ada analisis tentang kebiasaan visitor ini, akan ditampilkan rekomendasi sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan visitor itu terkait dengan kegiatan browsing-nya itu sendiri. Contoh services yang sering kita temui yaitu WJS, WFS, WMS, lalu ada juga TMS, WMSC, dan WMTS. Ini semua bisa dilihat di RJS atau di QJS. Contohnya seperti WMJS atau Web Coverage Service yang tersedia di QJS dan RJS yang menyediakan akses ke data-data dengan format GeoTIFF, NTIFF, NITF, HDF, JPEG, dan PNG seperti itu. Jadi intinya peta yang ditampilkan itu dalam format raster atau format gambar. Setelah itu ada WFS yang tersedia di QGIS, itu menyediakan data vektor. Kalau WMST itu kita bisa membuat data vektor itu, lalu delete atau update data vektor yang sudah ada. Kalau WFS without T, tanpa T, itu hanya untuk query saja, seperti SQL seperti itu. Sedangkan kalau WMS itu ya, tersedia di keduanya, di QJS dan RJS. Jadi ada beberapa jenis. Kalau raster itu fokusnya ke file-file PNG, JF, dan JPEG, sedangkan untuk teksnya SVG atau web CGM. Di sini layer yang ditampilkan itu berupa gambar yang harus dirender oleh server itu sendiri. Ada TMS, tile pictures seperti Google Map, jadi peta yang ditampilkan berupa piramida image yang berkorelasi dengan zoom levelnya yang diminta oleh pengguna. Jadi semakin besar zoomnya, nanti tile image-nya ukurannya akan semakin beda, semakin detail seperti itu. Lalu kalau semakin detail, dia akan loading untuk tile pictures-nya semakin lama. Tetapi ini fokusnya, karena menggunakan teknik tile pictures ini, fokusnya adalah mempercepat penampilan peta di komputer, di layar, tergantung dengan bagaimana pengguna itu merequest gambarnya untuk skala tertentu seperti itu. Ada juga WMSC dengan tile caching yang dikembangkan menjadi WMTS. Sekarang sudah tersedia di QJS dan RJS, tinggal menghubungkan dengan link server penyedia WMTS ini sendiri. Jadi itu gabungan antara tile dan cache. Jadi di situ yang pertama, peta ditampilkan dalam bentuk kotak-kotak gambar tile yang kecil-kecil seperti itu. Kalau di zoom in dan zoom out terlihat seperti kita mengakses Google Map, dan ada temporary storage di cache di komputer, di browsernya itu sendiri. Ada beberapa contoh jenis services yang disediakan di berbagai lembaga pemerintah di Indonesia, contohnya di BIG, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kemenhub, SDM 8, dan lain-lain. Itu bisa dicoba dengan link di sini. Dan nanti bisa kita identifikasi seperti apa sih institusinya, server URL-nya, alamatnya di mana, statusnya kadang aktif, kadang inaktif, tergantung dari pengembangan server dari services itu sendiri untuk masing-masing, dan juga dibagi-bagi tipe servicesnya seperti apa.
Saya kira itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.